Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas mata kuliah ekonomi pertanian kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan fungsi dan rencana pemasaran pada komoditi jagung. Perkenalkan, nama saya Lia Rismawati dan teman saya Riki Adijaya, Salma Kusuma Wardani, dan Tiara Aprianis, serta dosen pengampu Ibu Nuni Anggraini, SP MSI. Latar belakang tanaman jagung. Manfaat tanaman jagung bagi kehidupan manusia dan ternak antara lain karena jagung mengandung senyawa karbohidrat, lemak, protein, mineral, air, dan vitamin. Klobot atau kulit jagung dan tongkol jagung dapat digunakan sebagai pakan ternak serta dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jenis-jenis jagung beraneka ragam seperti jagung manis, jagung brondong, jagung tepung, dan lain-lain. Produksi jagung di Indonesia telah memenuhi jumlah permintaan pasar, walaupun untuk memenuhinya dibantu dengan adanya impor dari luar negeri. Oleh sebab itu, Indonesia harus bisa menghasilkan jagung dalam memenuhi kebutuhannya untuk tidak impor, tetapi dengan cara melihat kombinasi dua jarak tanam, yaitu konvensional dan jajar legowo. Fungsi pemasaran pada komoditi jagung. 1. Fungsi pertukaran. Terdapat fungsi pembelian dan fungsi pertukaran. 2. Fungsi fisik. Terdapat fungsi pengemasan, fungsi pengangkutan, dan fungsi penyimpanan atau pergudangan. 3. Fungsi fasilitas atau fungsi penyediaan sarana. Terdapat fungsi pembiayaan, fungsi standarisasi dan grading, penanggungan resiko, dan fungsi informasi pasar. Rencana pemasaran strategis komoditi jagung. Yang pertama, keputusan pasar yang menyeluruh. Tujuan akhir dari strategi pemasaran jagung manis adalah menarik, memuaskan akan produk jagung manis dan mempertahankan pelanggan yang loyalitas. Perencanaan strategi jangka panjang meliputi investasi untuk tumbuh, investasi yang selektif, market entry, dan pengembangan pemasaran produk. Yang kedua, keputusan mengenai produk. Strategi yang diterapkan pada produk jagung manis yaitu inovasi yang sesuai dengan keinginan konsumen untuk mencapai level market share. Menggunakan strategi positioning dengan menyesuaikan keperluan target pelanggan, sedangkan harga jagung manis untuk mengembangkan posisi berdasarkan low price atau target pelanggan. Yang ketiga, keputusan mengenai harga. Dalam penentuan harga jagung manis memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Yang keempat, keputusan mengenai promosi. Promosi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen untuk mendapatkan pelanggan baru atau membuka segmen pasar baru. Strategi promosi memainkan peranan penting dalam pemasaran, yaitu menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen jagung manis. Yang kelima, keputusan mengenai tempat. Ada dua penilaian, yaitu produsen menyediakan informasi tentang data-data mengenai konsumen, kompetitor, efisiensi, dan menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan bisnis jagung manis. Penilaian kedua, nilai positioning diperlukan untuk memperkuat penerimaan produk pada target pasar yang dipilih. Fase pertumbuhan tanaman jagung. Yang pertama yaitu fase perkecambahan atau VE. Pada umumnya, benih jagung ditanam pada kedalaman 5-8 cm. Biasanya, dengan lingkungan yang lembab, kecambah muncul seragam pada hari ke-4 sampai ke-5 setelah tanam. Tapi pada kondisi dingin atau kering, kecambah baru muncul pada hari ke-6 sampai 14 setelah tanam. Yang kedua yaitu fase vegetatif atau V1-VN. Fase vegetatif dimulai pada saat munculnya daun pertama yang terbuka sempurna. Fase ini berakhir sampai fase tasseling atau keluarnya bunga jantan, dan sebelum keluarnya bunga betina atau silk atau rambut tongkol. Fase vegetatif dapat diidentifikasi dari jumlah daun yang terbentuk. Biasanya diberi kode VN yang berarti fase vegetatif dengan jumlah daun N. Biasanya jumlah daun pada fase vegetatif ini bisa 15-18. Yang ketiga yaitu fase reproduktif. Fase reproduktif dimulai pada saat munculnya bunga betina atau R1
sampai dengan fase masak fisiologis atau R6. Pada varietas jagung hibrida, tanaman mempunyai sifat tetap hijau atau stay green yang tinggi. Kelobot dan daun bagian atas masih berwarna hijau meski telah memasuki tahap masak fisiologis. Jadi, siklus hidup tanaman jagung dari fase perkecambahan, fase vegetatif, sampai fase reproduktif mencapai 106-125 hari. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Fungsi pemasaran pada komoditi jagung yaitu fungsi pertukaran yang terdiri dari pembelian dan penjualan, terjadi pemindahan barang dan hak milik dari produsen ke konsumen. Fungsi fisik terdiri dari fungsi pengemasan, fungsi pengangkutan, serta fungsi penyimpanan atau pergudangan. Fungsi penyediaan sarana terdiri dari fungsi pembiayaan, fungsi standarisasi dan grading, penangguhan risiko, serta fungsi informasi pasar. Lalu, rencana pemasaran strategi pada komoditi jagung. Keputusan pasar yang menyeluruh. Tujuan akhir dari strategi pemasaran jagung manis adalah menarik, memuaskan akan produk jagung manis, dan mempertahankan pelanggan yang loyalitas. Lalu ada keputusan mengenai produk. Strategi yang diterapkan pada produk jagung manis yaitu inovasi yang sesuai dengan keinginan konsumen untuk mencapai level market share. Menggunakan strategi positioning dengan menyesuaikan keperluan target pelanggan. Lalu ada keputusan mengenai harga, keputusan mengenai promosi, dan keputusan mengenai tempat. Selanjutnya, siklus hidup tanaman jagung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, fase perkecambahan, yang kedua, fase vegetatif, dan yang ketiga yaitu fase reproduktif. Pada varietas jagung hibrida, tanaman mempunyai sifat tetap hijau atau stray green yang tinggi. Kelobot dan daun bagian atas masih berwarna hijau meski telah memasuki tahap masak fisiologis. Jadi, siklus hidup tanaman jagung dari fase perkecambahan, fase vegetatif, sampai dengan fase reproduktif mencapai 106 hari sampai 125 hari. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.